Selamat datang di media pembelajaran daring implementasi graf pada Python. Perkenalkan, nama saya Selvini Danaiman. Saya salah satu pengajar dari mata kuliah struktur data di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Bahasan kali ini adalah tentang implementasi graf pada Python. Kita lihat dahulu sekilas tentang graf. Graf adalah representasi secara gambar dari kumpulan objek yang saling terhubung yang terdiri atas pasangan vertex dan edge. Kita lihat di sini vertex itu adalah titik sudut. Pada gambar kita lihat ada A, B, C, D, dan E. Kemudian edge adalah garis atau link yang menghubungkan antar vertex yang kita bisa sebut ini adalah AB, ya. Ini adalah AC, CD, DE. Karena tidak ada garis panah, maka kita bisa menyebutkannya AB ataupun BA untuk edge yang sama. Operasi dasar graf yang akan kita bahas adalah pertama menampilkan vertex dari graf, kemudian menampilkan edge dari graf, menambah sebuah vertex, menambah sebuah edge, dan membuat sebuah graf. Kita lihat kembali contoh yang telah ditampilkan sebelumnya. Representasi graf secara mudah kita bisa menggunakan dictionary. Salah satu cara paling mudah untuk mengimplementasikan graf pada Python adalah menggunakan tipe data dictionary, di mana vertex itu kita set sebagai key dan edge sebagai nilai atau value dari dictionary kita. Kalau kita tuliskan dahulu, di mana vertexnya terdiri atas A, B, C, D, dan E. E-nya adalah, edge-nya adalah AB, AC, kemudian BD, kemudian CD, dan DE. Mari kita pergi ke Python. Langsung saya menggunakan Geany sebagai lingkungan pemrograman. Anda bisa menggunakan lingkungan pemrograman lain seperti Codeblock ataupun lingkungan pemrograman yang sudah biasa Anda pakai. Saya akan membuat file baru dahulu. Saya langsung kasih nama graf 1.py. Pertama membuat graf, saya beri komen dulu dengan dictionary. Saya akan copy dahulu ya graf kita sebelumnya supaya tidak lupa. Ini pertama kita akan membuat dictionary-nya. Baik, kita beri nama dictionary kita adalah graf. Oke, kemudian key pertama adalah A, string A. Kemudian value-nya adalah kita lihat A di sini terhubung dengan B dan C ya, AB dengan edge-nya AB dan AC. Key B, kita lihat di sini B-nya ada A dan D. Kemudian value C, kita lihat di sini edge-nya ada terhubung AC, berarti A, kemudian D ya. Kemudian D ya, D itu dengan E ya di sini ya, DE. Terakhir adalah value E ya, terhubung dengan, kita lihat di sini adalah D ya. Oke. Ini adalah graf kita. Kemudian kita mau cetak, jadi cetak graf ya, print graf. Kita eksekusi. Nah, ini ya sudah tercetak dictionary kita A, B, C, D, E. Kita akan meningkatkan kode kita. Misalkan kita ingin mencetak vertex dari graf kita, kita akan buat kelas graf dahulu. Kelas
graph. Ya, jangan lupa kita definisikan dulu fungsi pertama, self, kemudian graph, panggil dengan graph dalam bentuk dictionary, misalkan namanya kita berikan nilai default none dahulu. Kemudian kita cek apakah graf kita kosong. Jika memang kosong, maka kita tampilkan vertexnya kosong. Oke, ya, ini adalah definisi dari kelas graf. Kita tambahkan fungsi baru jika kita ingin mendapatkan vertex dari graf kita, yang berarti kita menampilkan kunci dari dictionary kita. Saya beri komen dulu. Mendapatkan vertex dari graf, def, nama fungsinya misalkan get vertex, dia akan mengembalikan list dari graf kita, kuncinya. Kemudian saya akan ubah nama variabelnya supaya berbeda dengan definisi kelas. Misalkan ada variabel graf baru G, kelas graf dari variabel graf 1. Kemudian kita modifikasi perintah printnya di G get vertex. Oke, kita jalankan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah key dari graf kita, A, B, C, D, E, atau vertex dari graf kita, A, B, C, D, E. Setelah mendapatkan vertex, kita ingin mendapatkan edge dari graf kita. Ini sedikit lebih tricky daripada mendapatkan vertex, karena kita tahu setiap vertex bisa terhubung lebih dari satu edge. Saya buat komen dulu. Kita buat definisi fungsinya, namanya get edge. Pertama, kita buat tampungan list kosong dahulu untuk menyimpan edge-nya. Kemudian kita melakukan looping karena kita akan menelusuri setiap nilai dari vertex tersebut. For, saya berikan nama variabel v untuk setiap vertexnya. Kemudian kita tahu bahwa kita akan melakukan looping untuk setiap vertex. Nah, dalam vertex pun kita akan melakukan looping untuk setiap nilainya. Jadi kita looping lagi for edge di dalam graf kita untuk vertex tersebut. Ya, kita cek apakah pasangan dari I dan V belum ada pada list edge tampungan kita.
Jika belum ada, maka kita akan tambahkan ke dalam list edge tersebut. Kemudian kita cetak. Kita coba jalankan. None, kita cek kenapa none. Kenapa none? Karena kita belum mengembalikan nilai dari fungsi edge kita. Return edge, kita jalankan. Ini adalah hasilnya. Coba kita cocokkan dengan contoh tadi. Ini adalah vertex kita, A, B, C, D, E. Ini adalah edge kita, AB, AC, DB, CD, ED, ya. Karena tidak menggunakan panah, kita bisa terbalik, ya, urutan tidak mempengaruhi. Kita kembali ke codingan kita. Kita lanjutkan dengan tracing dari fungsi getEdge. Oke, kita mulai. Ini kita punya variabel v, kemudian e. Ini adalah pasangan dari edge-nya. Ini adalah tempat untuk listnya. Pertama, untuk v-nya kita tahu di sini adalah a pertama kali. Nah, di dalam a ada e-nya mulai dari nilainya b, maka kita cek apakah b, a ada dalam list kita. Karena awal masih kosong, berarti tidak ada. Karena tidak ada, ditambahkan dalam listnya. Jadi ini adalah b, a. Nah, berikutnya adalah kita lihat di dalam a masih ada nilai setelah b, nilai c. Kita cek pasangannya c, a. C, a belum ada, maka kita tambahkan nilai c, a dalam list kita. Kemudian kita lihat sudah habis, ya. Kita beralih ke looping berikutnya. View kedua adalah B. Dalam B ada nilai A dan D. Berarti ini A. Pasangannya berarti A, B. Apakah A tidak ada dalam edge? Ada, maka kita lewat. Kita pergi ke looping berikutnya. Setelah A adalah D. Ya, kita lihat D, B. D, B belum ada, tidak ada dalam edge, maka kita tambahkan D, B. Kemudian setelah D habis nilai di B, maka kita beralih ke value berikutnya, yaitu C. Di sini C ada A dan D. A, C, A. C, A ada, tidak ada dalam S, ternyata ada, maka kita pergi ke looping berikutnya. Berarti nilainya adalah D, ya. D, C. Nah, D, C ada, tidak ada, maka kita tambahkan dalam list kita D, C. Oke, nilai di C habis, kita lanjut ke D. D ada E, ya, berarti E, D. Apakah E, D tidak ada di edge? Iya, betul, maka kita tambahkan E, D. Habis untuk kunci D, maka kita lanjut ke E. Ada nilainya D. Kita cek dulu D, E. Apakah D, E tidak ada di edge? Ternyata ada, maka selesai. Nah, berarti hasil akhir kita adalah ini, ya. Kita jalankan kembali kode program kita. Kita lihat nilainya BA, CA, BD, CD,
DB, DE ya, sama. Untuk fungsi berikutnya yaitu menambahkan edge baru, kita sambung ke video berikutnya. Selamat jumpa kembali.